Silakan Ilma. Mau minta waktu itu sebentar tentang rencananya kami akan membuat bahan pengolahan limbah plastik ini yang disebut botol aqua bekas yang rencananya akan dibuat menjadi tempat pensil yang menarik.
buat itu adalah tempat pensil dari botol bekas. Ambil absennya dulu. Siap semuanya. Baju cek dulu ya. Terima kasih. Afgan Fadil, Ahmad Akila, Ataya. Jadi hadir semuanya ya sebanyak 15 orang. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran kita, yaitu anak-anak ibu nanti harus bisa membuat botol plastik ini menjadi tempat pensil. Ibu cantik dan lebih bagus nantinya. Dan ibu berkolaborasi dengan Ibu Irma dan Ibu Ike. Nah, itu nanti akan kita kerjakan. Selanjutnya kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan sampah. Tahu anak-anak ibu apa arti sampah? Sampah itu karena melihat? Karena. Kalau pembagian sampah, tahu anak-anak ibu berapa pembagiannya? 4. Ada yang buat 3, ada yang buat 4, ada yang buat 2. Berapa yang benarnya? Itu sebanyak 3. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada sampah B3. Ini sampah ini adalah sampah limbah pabrik. Kalau tempat kita mungkin tidak ada ya yang sampah yang ketiga ini. Yang ada hanya 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Selanjutnya kita lihat dulu pengertian atau arti dari sampah itu sendiri. Sampah itu adalah dihasilkan dari berbagai benda yang telah digunakan oleh manusia. Dan sisanya itu itulah yang disebut jadi sampah. Nah, contohnya sampah organik. Lihatkan contoh sampah organik. Siapa yang tahu? Coba sebutkan dulu apa contohnya. Hah? Botol plastik, buah-buahan. Botol plastik atau buah-buahan? Buah-buahan. Sayur-sayuran yang telah membusuk. Atau daun-daun dari tumbuhan yang telah mengering. Nah, itu disebut dengan sampah organik. Sampah organik ini bisa kita olah menjadi pupuk. Tahu pupuk? Tapi pupuknya bukan pupuk yang dibeli di tukang apa namanya itu? Toke padi, bukan itu. Tapi pupuk yang dimaksud di sini adalah pupuk organik. Nah, selanjutnya yang ini sampah anorganik. Apa contohnya? Ya, botol-botol. Ini salah satu contohnya. Botol aqua bekas. Ini kalau kita lihat setiap hari di kota-kota besar kan, atau kita lihat aja di daerah Pasar Rao, ini kalau dikumpulkan ada penuh satu karung ini satu hari. Nah, ini akan bermanfaat jika kita jadikan ke sebuah karya. Nah, nanti Ibu lihat, Ibu ambilkan contoh karyanya. Ini adalah salah satu contoh karya dari sampah anorganik atau sampah plastik botol bekas. Bisa kita gunakan sebagai tempat pensil. Atau tempat pena. Bisa atau tidak? Bisa. Cantik, mana yang cantik? Yang sudah jadi karya atau yang ini? Yang sudah jadi karya atau sebelah kiri. Ini
salah satu manfaat dari botol plastik jika kita kumpulkan, kita bersihkan, bisa jadi karya yang bagus. Akan tetapi, ada itu. Sampah ini bisa menjadi salah satu sumber penyakit. Kan anak ibu? Jadi sumber penyakit. Apa penyakit yang ditimbulkan akibat banyaknya sampah plastik ini? Contohnya, kalau nanti ada aqua gelas, ya masuk air ketika hari hujan, bertelur nyamuk jadi jentik-jentik, jadi nyamuk kecil dan nyamuk dewasa. Setelah itu dipikirnya, nah ibu, penyakit apa yang akan kita dapat? Demam apa? Demam berdarah. Jadi salah satu akibat dari banyaknya sampah plastik ini adalah akan terjadinya kita penyakit demam berdarah. Untuk diri kita, kalau untuk lingkungan apa? Lingkungan kita menjadi bersih, menjadi kotor. Nah, sekarang kita lihat pengelolaan sampah sebagai pelestarian lingkungan. Di sini, ya pengelolaan sampah itu kalau kita di sekolah dasar bisa kita manfaatkan sampah-sampah yang jajan itu seperti ekobrik. Tahu ini? Ya, botol plastik yang digunting-gunting jadi kecil lalu diisi sampah. Itu namanya kerajinan ekobrik. Manfaatnya banyak. Ya, sampah-sampah bungkus makanan itu gunting-gunting kecil-kecil dimasukkan ke sini kan. Nah, ini adalah salah satu contoh ekobrik, yaitu pengolahan limbah sampah. Ini bisa digunakan untuk membuat meja belajar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat sampah itu. Yang tugas kita menjadi nilai jual, yaitu 4 pensil. Coba lihat videonya. Ini videonya. Pada kreasi kali ini saya membuat tempat pensil dari botol bekas. Simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, sediakan botol plastik bekas. Lalu kita bagi menjadi 2 bagian. Yang diambil bagian bawahnya ya. Setelah itu sediakan kertas. Di sini saya gunakan kertas ini yang ukuran 22 x 25 cm. Sesuaikan dengan tinggi botolnya, lalu kita buang bagian kanan. Untuk bagian atas saya buang sedikit karena terlalu panjang. Kemudian yang sisanya digunting seperti ini, lalu diberi lem di bagian pinggir kertasnya. Setelah itu dilipat ke dalam.
buat apa ya. Selanjutnya ini nanti sebagai alasnya. Ini satu. Dan satu lagi. Dan ini dannya. Nanti kalau untuk melem, nah ininya diambil di atas ini. Nah, nah lihat dulu ibu, lihat dulu. Ini diambil di sini lah ya, dari sini. Situlah. Ya, jadi ada ini yang pendek. Nah, di sini ya ukurannya. Cuma lihat kelakuannya Rani. Di sini. Ini kan bilangnya. Ah, 1 tingkat, 2 tingkat di atasnya. Nah, itu nanti ya beda motornya. Dari situ populasi ya. Ah ya, sampai di situ. Kalau ini boleh sampai di sini. Ya. Berhenti. Oh. Nah, coba dulu dikerjakan atau ini dulu dibalut pakai kertas kadungnya boleh. Nah, dan ibu tolong jangan taruh dulu di sini rata, jangan dimain-mainkan. Manfaatkan dengan baik. Lihat, terserah mau bagaimana bentuk kreasinya.
pokoknya beda itu tanggal laju itu. Longgar, kalau longgar bisa. Ya jangan aku, jangan apa namanya itu, jangan terlalu longgar nanti tanggal apanya lepas. Lepas ya. Level apa? Kerjasama. Kalian dulu pakai ini aja, dibulatkan dulu. Masih baru dilakukan. Oh, kenapa juga? Biasa makan itu. Nanti dilipat ke dalam.
Atau ini nanti mau buatnya di sini boleh. Ya. Nah, seperti ini.